Itu adalah pujian kepada Tuhan. Kita harus bersemangat memperkatakan haleluya. Setan pasti gemetar, saudara, mendengar kata haleluya. Dan menurut penglihatan, kalau kita memperkatakan haleluya, malaikat Tuhan itu ikut bersorak-sorai, saudara, di tempat ini. Ya, menyatakan pujian pengagungan itu kepada Tuhan kita. Jangan saudara berteriak yang tidak itu buat suara kita. Untuk Tuhan tidak kuat ya, harus kita kuat. Ya, di sana 2 tawarik, termasuk saudara dalam 2 Samuel pasal 6. Daud saja memuji menari-nari sekuat tenaga. Tepuk tangan kita saudara, atau bagaimana tubuh kita bergirang, harus saudara betul bersemangat. Harus seperti itu kita. Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Saya tadi mencatat di sini kesaksian saudara-saudara kita, baik Pak Darwin dan Pak Panjaitan. Kita akan sedikit membahas nanti kesaksian mereka, apa yang mereka alami. Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Itu di tengah-tengah ya. Kalau Alkitab saya halaman 761 perjanjian atau 760 perjanjian lama. Di tengah Mazmur pasal 1. Kalau sudah ditemukan, mari kita baca bersama. Kita harus mau membaca. Karena di dalam kitab Mazmur 45, ayat itu berkata, lidahku adalah pena juru tulis yang mahir. Jadi waktu lidah kita memperkatakan firman, lidah kita ini akan menjadi alatnya Tuhan, menuliskan firman itu di loh hati kita dengan tinta minyak urapan dari sorga. Itu sudah. Sehingga firman itu tertulis di loh hati kita. Itu makanya kita selalu membacanya, saudara. Baik, kita baca ayat 1 sampai 3 saja. Kita baca 3-2. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pemazmur di sini terutama Raja Daud. 2/3 kitab Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Mazmur itu adalah sebuah pujian pengagungan dari pengalaman Daud maupun orang percaya lainnya di Alkitab ini. Sehingga dia didorong oleh Roh Kudus untuk memuji Tuhan lewat pengalaman. Nah, itu namanya Mazmur. Daud saudara di sini dia sudah bisa membedakan kalau orang kesukaannya itu Taurat Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam, maka dia saudara akan tahu bagaimana dia berjalan atau bersikap, bertindak dalam hari-harinya saudara. Mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Karena dia belajar dari Taurat Tuhan. Taurat itu artinya pengajaran. Itu arti Taurat, pengajaran. Kalau sudah ada kata Taurat Tuhan, berarti pengajaran dari Tuhan.
Saudara, di sini dikatakan bahwa berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita harus bisa atau tahu bagaimana perbuatan orang fasik. Kan ada 3 tingkatan dosa itu. Sebutannya kepada manusia yang berdosa. Pertama, dosa. Itu dosa biasa. Artinya belum tingkat yang lebih tinggi. Kan ada orang berdosa, ya misalnya saudara marah-marah misalnya sampai sudah terbenam matahari masih marah. Misalnya saudara. Efesus berkata pasal 4. Jangan sampai terbenam matahari, amarah kita belum padam. Nanti bisa mendatangkan dosa saudara. Ngomong-ngomong kotor itu saudara misalnya sama anak-anak kita. Apa misalnya ngomong, ya maaf ya kalau seperti yang pengalaman kami kalau menginjil ya, kalau orang Tapanuli misal, sering tuh ngomong babi, monyet ya, anjing. Ngomongnya saudara, kotor saudara. Itu dosa. Enggak boleh saudara kita ngomong-ngomong kotor. Omongan kotor itu dari neraka, saudara. Kita harus mulai keluar dari mulut kita. Perkataan yang membangun. Tujuannya saudara seperti Efesus 4 berkata. Kalau kita berkata-kata yang membangun, maka orang di sekitar kita, bisa dia saudaraku menerima kasih karunia. Itu gunanya kita berkata. Makanya 1 Petrus 4 juga berkata. Kalau kamu mau berbicara, berbicaralah dari firman Tuhan. Kata firman. Nah di sini, kalau tadi orang berdosa, ada tingkat yang selanjutnya, orang fasik. Kalau orang fasik itu ya, kalau kita baca saudara di ayat, di pasal, di sini, yaitu pasal 20. Kalau kita baca di sini, ya, orang fasik itu seperti apa? Coba kita baca sebentar. Ya, sebentar saudara. Kita baca dulu di dalam kitab Mazmur juga. Apa itu orang fasik? Saya teringat saudara kata-kata itu di sini. Ya. Kita baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-36 ayat 2. Kata-katanya begini. Ini orang fasik sudah. Tadi dosa biasa. Ayat 2 sampai 5. 3-2 dia. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolak. Ini sudah fasik. Apa itu fasik? Enggak ada rasa takutnya sama Tuhan. Malah kalau ayat 3, ia membujuk dirinya supaya berbuat dosa. Malah dia sendiri membujuk dirinya berbuat dosa. Bukan iblis lagi yang membujuk, dia sendiri yang membujuk dirinya berbuat dosa. Perkataan dari mulutnya selalu kejahatan. Bahkan ada rancangan-rancangan jahat. Ini fasik. Lalu tingkat yang ketiga adalah apa saudara? Bebal. Kalau bebal itu disebut apa di sini? Kalau kita baca. Kalau kita baca pasal bebal itu pasal 14 saudara. Mazmur 14 ayat 1. Begini kata-katanya. Mazmur 14 ayat 1. Ayat 1.
untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Kalau sudah bebal, ini udah berkata, tidak ada Allah. Itu tadi tingkatannya. Pertama, dia berdosa, dosa yang pada umumnya. Inilah yang sering terjadi sama orang yang baru bertobat atau seperti kita. Kalau baru bertobat, sama dengan seorang bayi atau dia baru merangkak misalnya, pasti jatuh. Tapi dia bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Kadang-kadang kita kalau baru bertobat karena belum banyak perbendaharaan firman, kita tahu ya, belum tahu banyak. Kita sering saudara, yang kita lakukan ternyata sudah dosa. Seperti itu kalau orang yang masih bayi ya. Sama dengan kalau bayi rohani, belum banyak perbendaharaan. Misalnya seorang bayi belum ada banyak perbendaharaan kata-kata. Kalau seorang bayi belum tahu apa-apa, dia masih sedikit. Apa yang dia tahu itu yang diomong. Demikian kalau bayi rohani, belum banyak perbendaharaan firman, dia begitu. Tapi dia bangun kembali. Karena Tuhan terus mendidik dia, dikawal saudara. Lalu saudaraku, itu namanya saudara, dia bangun kembali. Sering saudara orang percaya masih jatuh bangun dalam dosa. Lalu ada dosa yang sudah mulai meningkat, orang fasik saudara. Lalu menjadi bebal. Apa bebal di sini? Berkata, tidak ada Tuhan itu. Nah ini saudara, ini diketahui oleh Raja Daud. Karena dia mempelajari hukum Taurat, pengajaran firman yang luar biasa. Jadi kita saudara harus betul-betul seperti ayat ini tadi, Mazmur 1. Kembali dulu Mazmur 1. Kita harus memiliki yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kita harus memiliki kesenangan itu Taurat Tuhan, kegemaran kita, gairah kita. Kita harus arahkan saudaraku untuk Taurat Tuhan atau pengajaran firman ini saudara. Harus. Supaya kita paham, sehingga saudara kita berjalan sekarang ini tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang kedua di sini apa? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekarang ini banyak kumpulan-kumpulan. Ada kumpulan arisan, kumpulan-kumpulan marga, kumpulan suku. Banyak paguyuban-paguyuban juga bisa. Tapi kita harus tahu apa yang ada di dalam perkumpulan itu, saudara. Jangan asal masuk saja. Kalau misalnya kumpulan itu kumpulan pencemooh, ya jangan. Di sana saudara omongannya hanya omongan mengata-ngatai orang, ya, ngomong-ngomong kotor, meninggikan diri, pekerjaannya halal haram hantam semua. Itu jangan saudara. Karena kalau kita dalam kumpulan, berada dalam kumpulan itu sangat berbahaya. Karena Mazmur 69 berkata begini. Coba kita baca. Mazmur 69. Kata-katanya begini. Mazmur 69 ayat 23. Mazmur 69 ayat 23. 32. Iya. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatan mereka menjadi perangkap. Saudara, kumpulan itu sering di sana ada perjamuan, ada selamatan-selamatan. Kumpulan itu kan sering ada perkataan, lagi ngapain? Ada kumpulan selamatan. Tetapi saudara, karena di dalamnya mereka memelihara dosa, itu nanti bisa menjadi jerat buat kita. Iya. Mau nggak mau kita nggak bisa menolak apa yang mereka ngomong nanti ke kita. Jadi jerat. Kayak kemarin ini ya, saya harap dia mungkin menonton ini. Saya ditelepon dari orang Bekasi.
mendoakan dia karena kakaknya sakit COVID-19. Lalu saya tegur dia, saudara. Saya bilang, kalau menurut Alkitab, apalagi dalam Amsal 26 ayat 2, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Penyakit COVID itu, saudara, salah satu adalah penyakit kutuk. Iya, jangan main-main, saudara. Karena begitu cepatnya saudaraku mengalami kematian. Itu disebut penyakit sampar. Orang tidak akan kena dengan COVID itu kalau tidak ada alasan yang tepat dilihat oleh Tuhan. Dia tidak pandang seorang pendeta atau hamba Tuhan atau jemaat. Kalau berdosa, dosa itulah pintu masuknya penyakit itu. Kata Mazmur 107 ayat 17. Ya enggak ada tepat di sini ada anak Tuhan. Bayangkan satu pekerjaan, satu divisi. Kan ada banyak orang, belasan orang. Semua dengan atasannya kena COVID. Tapi dia sendiri ketika di antigen atau di swab, saudara. Anak Tuhan inilah sendirian yang tidak kena. Dia mendengar suara Tuhan berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Itu sudah pernah kita sampaikan tahun yang lalu. Mulai ada COVID itu. Iya. Harus ada alasan yang tepat. Ya kan? Nah saudara, lalu saya sampaikan firman sama dia. Supaya bertobat. Dia berkata sama saya, wah Pak, saya tidak ada dosa Pak. Apa dosa saya? Saya mencintai keluarga saya baik-baik semua, kata dia. Pak, saya pelan-pelan. Tolong dulu ingat-ingat Pak, dosa Pak. Lalu saya mulai sedikit mengarahkan. Barangkali Bapak, ya maaf ya Pak, merokok, saya bilang. Jangan tersinggung Pak. Barangkali minum minuman keras. Lalu dia ngomong, iya sih Pak. Waktu ada kumpulan-kumpulan, ini sudah nggak bisa dia tolak. Jadi jerat. Kenapa rupanya Pak di kumpulan itu? Ya kan namanya disodorin Pak minuman tuak Pak, minuman keras. Ya saya sih sedikit aja Pak. Ya bukan soal sedikit atau banyak Pak. Saya bilang. Bapak sudah minum yang seperti itu, gara-gara nggak bisa menolak, gara-gara teman, mungkin satu marga, sahabat. Lalu saya bilang, istilahnya nggak mau mengorbankan persahabatan dengan menolaknya begitu. Lalu terima, takut terjadi konflik atau nanti ribut. Oh nggak bisa seperti itu saya bilang. Dalam kitab Matius 10 berkata, barang siapa mencintai temannya, keluarganya, orang tuanya lebih dari aku, kata Tuhan Yesus, dia nggak layak bagiku. Kata Matius pasal 10, ayat yang ke-36 sampai dengan 38 itu sudah. Lalu apa terjadi? Dia mulai mengaku. Begitu ya Pak? Ya. Coba Bapak selidikin lagi, apa dosa Bapak? Katanya Bapak hamba Tuhan. Dia berkata hamba Tuhan. Yang kedua, lalu dia ngomong, iya sih Pak, kemarin cuma iseng aja. Apa isengnya Pak? Beli togel. Itu pun saya suruh anak buah saya. Oh, iseng aja sih Pak, saya suruh ini anak buah saya. Loh jangan main-main Pak. Baca dulu Keluaran 4, saya bilang. Bapak tahu Keluaran 4? Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk berangkat ke Mesir membebaskan orang Israel, di tengah jalan Tuhan berikhtiar mau membunuh si Musa. Saudara, Bapak tahu itu kenapa? Karena dia membawa istrinya dan anaknya berangkat ke Mesir, tapi anaknya belum disunat. Sementara di dalam kitab Keluaran 12, kalau masuk perkumpulan, mesti disunat. Apa sunat sekarang? Penanggalan akan tubuh yang berdosa.
Jadi kalau orang Israel dulu tidak disunat, dianggap dia adalah orang berdosa. Maka nggak boleh dia masuk ke kumpulan orang-orang percaya. Makanya kita masuk kumpulan orang percaya di sini, kita mesti disunat dulu. Sunat Kristus yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Baru kita adalah kumpulan orang percaya. Lalu dia ngomong, Pak saya baca dia. Begitu ya Pak ya. Pak bertobat Pak. Sehingga terima. Lalu kami berdoa. Tadinya dia udah lemas begini. Udah lemes dia sudah. Pas kita berdoa, selesai berdoa, langsung dia tersenyum gembira. Oh terima kasih Pak. Langsung dia bersemangat saudara. Ya. Asal dia tidak berdosa lagi, saudara saya yakin dia sudah sembuh. Karena dosa itu yang kalau dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Bukan tangan Tuhan yang kurang pandang maka dia tidak mau menolong. Bukan pendengarannya yang sudah tuli maka dia tidak mau mendengar teriakan kita. Tetapi yang membuat dia tidak mendengar teriakan kita ialah dosa dan kejahatan kita. Maka selesaikan dulu dosa dan kejahatan. Baru berteriak kepada Tuhan. Maka tangan Tuhan akan terulur. Tidak ada yang mengganjal saudara. Untuk memberi jawaban doa. Maka terus kita periksa diri kita. Ada dosa apa tidak saudara. Dan kumpulan yang seperti itu. Karena takut nanti dia disingkirkan. Takut dia nanti saudara kalau barangkali ada kemalangan atau kelahiran anak. Tidak datang yang satu marga, satu suku, satu kumpulan. Takut dia. Misalnya. Oh jangan. Tidak boleh kita kumpul dalam kumpulan pencemooh. Ya, enggak boleh. Harus memahami saudara. Seperti ayat ini tadi kan. Apa dibilang? Saya tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kata ayat ini. Jangan. Bisa berbahaya saudara. Tetapi kita harus kumpul dengan sesama orang percaya. Coba kita baca kumpul bersama siapa. Itulah pengajaran firman. Mazmur 119. Kata-kata ini sangat luar biasa. Kita harus berkumpul sesama orang percaya. Kalaupun datang ke kumpulan pencemooh, kita di sana harus menjadi garam, menjadi terang, menjadi pelita, menjadi berkat. Bukan menjadi terjerat atau ikut-ikutan. Enggak bisa saudara seperti itu. Coba kita baca ayatnya, Mazmur 119. Ini kata firman Tuhan. Ayat 63. Apa? Ayat 63 ya? Ya, 63. Coba kita baca ayat 63. 32, iya. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada cita-cita. Ini baru kita bersekutu. Berkumpul. Jangan sampai salah saudara. Gara-gara takut nanti kalau lahir seorang anak. Atau ada kemalangan. Nanti kumpulan gak datang. Saudaraku, lebih baik menderita daripada berdosa. Iya. Lebih baik kita dikucilkan menderita gak diapa-apain pun. Asal jangan berdosa. Karena saudaraku, kalau kumpulan itu nanti mendatangkan dosa, kita tidak bisa jadi garam, tidak bisa jadi pelita, tidak bisa jadi terang, tidak bisa menjadi berkat di sana. Itu akan menjadi jerat. Lalu saudara mau tahu kalau jadi jerat, kalau datang pengangkatan, datang Yesus, kita terjerat dan tidak akan mengalami pengangkatan. Pengangkatan nanti saudara, setidaknya ada dua yang membuat kita nanti tidak terangkat. Apa itu? Jerat. Jerat dosa. Yang kedua, ada yang memberati kita juga dosa. Itu membuat kita tidak terangkat, saudara. Kan kita nanti mau terangkat ke sorga. Jangan sampai ada dosa. Dosa itu memberati kita. Dan yang kedua apa? Dosa itu menjadi jerat. Kembali tadi Mazmur pasal 1. Jadi saudara, tinggalkan cara hidup berdosa. Caranya mudah saudara supaya jangan berdosa. Bagaimana caranya?
Kita baca dulu kembali Mazmur 19. Ini cara supaya jangan berdosa. Saya mengingatkan kita saja dari firman. Lihat di sini ayat. Bagaimana supaya jangan berdosa? Mazmur 19 ayat 9 dan 11, 32. Iya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dua hal ini penting. Apa itu? Kita harus memiliki firman Tuhan, supaya kita jangan berdosa. Firman itu nanti menjagai kita, menjagai diri kita. Yang kedua, miliki janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Contoh saudara. Kadang-kadang yang misalnya, maaf ini, misalnya yang belum punya keturunan misalnya. Seperti dulu Abraham. Dia pegang janji Tuhan saudara. Kalau enggak karena desakan si Sarah, dia enggak mau ngambil si Hagar. Tapi itu pun Tuhan tidak setuju. Kalau si anaknya itu dari si Hagar itu Ismail jadi ahli waris, tidak. Anak kandung dari istrinya yang pertama. Itu yang disetujui Tuhan. Nah, di Abraham ini menyimpan janji Tuhan terus. Dia berjuang tidak berdosa, saudara. Karena apa? Janji Tuhan itu akan selalu saudaraku membuat dia stabil, tenang. Bahwa dia Tuhan kalau sudah janji menurut kitab Roma pasti dilaksanakan dengan tepat waktunya sudah. Iya, dia itu luar biasa Tuhan kita. Enggak ada firman Tuhan atau janjinya yang gagal. Kita yang membuat gagal. Ya. Prosesnya seperti ini. Kita yang membuat terlambat janji Tuhan datang kepada kita. Kita yang membuat menjadi lama. Dan yang terakhir apa? Kita yang membuat gagal. Tapi kalau kita menuruti saudaraku, kita pegang janji Tuhan dengan cara apa? Kita lakukan firman Tuhan di hidupnya tidak di dalam dosa. Baru janji-janji Tuhan itu akan menjaga kita dan akan digenapi dalam setiap kita orang percaya. Kembali Mazmur 1. Saudara, di sini dia. Tetapi yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Saudara, saya katakan tadi, kita harus memiliki, yaitu begitu kuatnya ya di hati kita. Apa sih kesukaan kita itu? Apa kesukaan kita? HP, atau nonton sinetron, atau nonton film-film Korea. Apa sih kesukaan kita? Iya, kita harus merubah sikap kita, saudaraku, dalam diri kita. Harus ada memiliki kesukaan yang kuat. Apa, saudara? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kegemarannya Taurat Tuhan. Gairahnya Taurat Tuhan. Kesenangannya Taurat Tuhan. Yaitu firman. Kita, saudara, hati kita harus ke kantol Alkitab. Harus. Tanpa firman ini kita nggak bisa stabil. Pasti goyah, saudara. Iya, nggak kuat kita ini melakukan perjalanan tanpa firman. Kalau baca firman ini kadang-kadang 2 menit udah ngantuk, saudara. Tapi kalau baca HP, nonton film Korea, nonton sinetron, berjam-jam. Langsung melotot ini. Jangan satu pun yang terlewatkan. Kalau firman Tuhan, wah, disitulah kita tahu bahwa hati kita. Kalau kesukaan kita masih seperti itu, berarti hati kita masih lebih condong kepada dunia. Di sana kita bisa melihat diri kita, saudara. Apa yang menjadi kesukaan kita? Gairah kita, semangat kita, kesenangan kita, kecintaan kita itu apa? Kita harus membuat saudaraku seperti Daud. Ialah pengajaran firman Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam. Sudah tahu apa yang terjadi? Dampaknya. Tadi
Sudah kita dengar yang bagian atas, kalau pengajaran itu luar biasa. Lalu selanjutnya apa di sini? Yang kedua, dampak dari kecintaan kita, kesukaan firman. Coba kita baca ayat 3-nya. Mazmur 1 ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita ini digambarkan seperti pohon. Kita ini pohon-pohonnya Tuhan. Disebut kita di kebun anggur Tuhan. Kita pohonnya. Yang ditanam di tepi aliran air. Apa gambarannya aliran air sini? Gambaran air itu adalah Roh Kudus. Kalau pelayanan itu ada Roh Kudus, pasti hidup pelayanan itu, saudara. Namanya air. Kalau nggak ada air, coba kalau nggak datang hujan, pasti kering, tandus, saudara. Pelayanan tanpa Roh Kudus pasti tandus dan kering. Ya, di sini. Kita seperti itu. Kalau kita ditanam di tepi aliran airnya, dengan Roh Kudus kita, saudara, yaitu hidup kita, yakin, saudara. Karena Amsal 18 berkata begini, apa itu yang kita dapat dari tadi? Amsal 18, coba kita baca Amsal 18. Habis Mazmur Amsal 18. Kita baca ayat 4. 32. Ya. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Artinya di sana dari aliran air itu, dari Roh Kudus, akan mengalir hikmatnya Tuhan. Hikmat demi hikmat untuk saudaraku. Di sana kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Lalu saudara, di sana mulai kita menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah pada musimnya. Lihat kata-kata ini. Menghasilkan buah. Orang percaya harus ada buah ya. Kita pohon harus ada menghasilkan buah terus. Apa buah kita? Setidaknya 3 buah kita. Pertama, buah-buah pertobatan. Kata Lukas 3. Apa buah pertobatan? Kalau tadinya tidak ke gereja, menjadi ke gereja. Tadinya malas, menjadi rajin. Namanya bertobat dari cara hidup yang lama. Apa cara hidup kita yang lama? Tadinya ngomong-ngomong kotor, tidak ngomong-ngomong kotor lagi. Namanya bertobat. Ada buah pertobatan. Tadinya pelit menjadi tidak pelit. Tadinya suka ngomong-ngomong kotor, sekarang sudah berkata-kata dari firman. Kalau tadinya suka ngata-ngatai orang, tidak lagi. Kalau tadinya suka kata-katanya menyakitkan, mulai kata-katanya membangun. Itu namanya, saudaraku, ada buah pertobatan, ada perubahan. Jangan nggak berubah. Sudah 5 tahun bertobat. Sampai sekarang misalnya, masih suka ngata-ngatai orang, menggosip. Waduh, berarti nggak ada perubahan, saudara. Di mana buah pertobatan itu? Harus ada buah pertobatan. Yang kedua apa? Buah pelayanan, Yohanes 15. Kita mulai belajar seperti Pak Darwin. Makanya Pak Darwin ini ya, dia ingin sebetulnya tujuan utama. Bagaimana supaya keluarga diselamatkan. Apalagi orang tuanya, terutama yang sudah 4 tahun di sana, kok sekarang tidak datang. Takut memang seperti orang bilang kan COVID-19. Kalau gereja yang benar, saudara, justru di gereja itu ayat itu ngomong, kalau kamu beribadah kepada Tuhan, tetapi kamu beribadah, maka Ia akan memberkati roti makan dan minuman, dan aku akan menjauhkan penyakit. Justru di gereja dijauhkan penyakit. Itu gereja yang benar. Bukan menjadi klaster baru penyebaran penyakit. Tidak. Justru kalau nggak beribadah menurut Keluaran 5 ayat 3. Kalau nggak beribadah malah terancam penyakit itu dan bisa masuk penyakit. Kata Keluaran 5. Apa? Keluaran 5 ayat 3 itu. Jangan sampai salah. Gereja itu sudah jangan takut. Kalau gereja benar ya. Tadi Pak Panjaitan melihat waktu datang ke sini sudah ada cahaya kemuliaan Tuhan di sini. Itu namanya penglihatan, sudah.
Memang selalu ada Tuhan di sini bertata ya. Kalau dalam penglihatan, ada di sini dia bertata, menjamin kita. Bahkan di pintu itu ada dia menyiramkan desinfektannya dari surga, supaya yang masuk ke gereja semua steril. Enggak main-main ibadah itu. Ibadah itu bukan sekedar seremonial atau rutinitas. Atau yang penting datang duduk, absen. Enggak seperti itu. Ibadah itu adalah sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Kita sedang mempersekutukan diri kita dengan Tuhan. Dan dia tanggung jawab dengan ibadah ini. Sebab ibadah ini kita lakukan karena firman yang nyuruh. Saya selalu begitu. Engkau yang menyuruh kami beribadah, tanggung jawab engkau di sini. Saya tidak mau tahu Tuhan. Saya bilang seperti sama Tuhan. Sehingga jemaat tidak takut datang ke kebaktian. Dan selama ini puji Tuhan ya, Tuhan menolong kita. Iya, asal memang kita datang beribadah mau sungguh-sungguh. Tidak sekedar rutinitas, memang mau bertemu Tuhan, baru akan digenapi setiap firman-Nya, saudara. Ya itu tadi kalau Pak Darwin. Bagaimana? Tapi kalaupun ada seperti di sini, katakan keluarga atau anak angkat, itu pun adalah sudah bagian dari keluarga ya. Itu diperjuangkan memang Pak Darwin. Dan ternyata artinya mengalirlah berkat-berkat itu kepada keluarga-keluarga kita yang lain. Dengan cara datangnya persoalan. Iya, memang saudara kalau seperti tempo hari datang kasih ada nanti mungkin siang. Si Flash ya, Christian Flash. Memang kalau Tuhan ngomong ke dia, menurut penglihatan, dia itu kenapa harus kecelakaan? Dia itu terpengaruh dengan teman-temannya yang selalu berkata kalau mau kebaktian. Selalu ngomong, enggak usahlah kebaktian Kristen, ayo kita jalan-jalan. Sehingga saudara tadinya mau kebaktian, akhirnya kakinya dibawa oleh pengaruh dari teman. Itulah tadi, jangan bermain-main dengan pergaulan, kumpulan-kumpulan. Kalau dalam kitab 1 Korintus 15 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan hal-hal yang baik. Apalagi Amsal pasal 13 ayat 20. Orang yang bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Makanya dia mengalami malang. Tapi kalau dia bergaul dengan orang bijak, dia semakin bijak. Saudara bergaul dengan kita sebagai orang bijak, kita akan dialirkan kebijakan dari Tuhan. Lewat orang percaya. Tapi kalau bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Dia tempo hari Kristia. Lalu kita tegur saudara. Kita doa. Saya tahu itu juga karena doanya Pak Darwin terus bagaimana. Tapi memang Tuhan harus pakai lewat pukulan. Makanya Mazmur kita baca 119 lagi. Ini Mazmur 119 ini 176 ayat ini luar biasa. Coba kita baca Mazmur 119 lagi. Mazmur 119. Ini yang terjadi sama yang disampaikan oleh Pak Darwin tadi. Ya. Coba kita baca ayat 71 sudah. Mazmur 119 ayat 71. Nah, ini yang terjadi. 32, ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan, gitu ya. Jadi tertindas atau mengalami masalah, persoalan, itu malah mendatangkan kebaikan. Supaya lewat persoalan itu mulai mau berubah, belajar kepada ketetapan atau firman Allah. Karena coba kita baca ayat 67, pasal 119 ini. Ayat 67-nya, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Lihat. Jadi sebelum datang pukulan sama Kristian, dia menyimpang. Tapi datang pukulan, baru lewat pukulan itulah dia bertobat, saudara. Berubah. Tapi dalam kitab Mazmur 32, janganlah kita gara-gara dipukul dulu baru bertobat, saudara. Tapi kebanyakan dipukul dulu baru bertobat ya. Coba kita baca Mazmur 32. Kebanyakan memang begitu. Karena dilihatnya teman-teman yang lain, oh dia ini nggak kebaktian, aman-aman saja. Pikirnya saudara.
Kalau kita orang percaya kan berbeda, saudara. Mazmur 32 ayat 9. 32, ya. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Misalnya kalau kita punya kuda atau bagal garang begitu ya. Seperti kalau di kampung, mesti dipukul dulu dia. Kamu ke kiri, baru ke kiri. Pukul dia, kanan, baru kanan. Kalau nggak dipukul, nggak mau dia. Misalnya, kamu dekat sini, nggak mau dia, pukul. Ya janganlah dengan pukulan dulu baru datang kepada Tuhan. Mendekati Tuhan itu kata ini. Jangan dengan pukulan. Jangan seperti kuda atau bagal yang garang. Garang di sini adalah tentang dosa. Garang dalam dosa. Ya, udah itu dipukul. Artinya janganlah seperti binatang atau hewan. Dipukul dulu baru mendekati Tuhan. Kan kebanyakan gitu ya. Dia tak datang pukulan berupa penyakit, kecelakaan, persoalan, dan lain-lain. Baru datang sama jangan. Makanya dibilang tadi Daud, bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku mulai belajar kepada firman. Jadi persoalan itu justru mengubah Daud. Daud juga pernah mengalami menyimpang. Tapi tadi ketika dia dipukul, baru dia, oh iya ya, saya salah. Seperti itu sering kita orang percaya, saudara, seperti Daud. Dipukul dulu, baru datang. Kalau boleh lah, jangan tunggu pukulan dulu, baru datang. Kan itu kata ayat itu. Iya, jangan dipaksa. Iya begitu ya, saudara. Nah ini namanya saudaraku tadi, persoalan yang dialami. Tapi lewat itu dia bertobat. Lalu terdengarlah berita-berita tentang Tuhan mengenai dia patah saudaraku bahu. Dia disembuhkan Tuhan. Dan lewat ini kemuliaan Tuhan pun mengalir, saudara. Didengar oleh misalnya keluarga Pak Beni dan juga di sini saya bersyukur bersama kita Pak Hermanto yang memang begitu luar biasa cara Tuhan untuk memberkati mereka. Itulah dampaknya lewat persoalan itu justru mendatangkan kemuliaan, saudara. Tuhan bisa pakai semua. Kemuliaan itu mulai mengalami kemuliaan Pak Hermanto, mengalami kemuliaan Ibu, juga keluarga Pak Beni. Walaupun semua memang harus diproses semuanya, saudara. Terus diproses sampai Tuhan datang. Ya, nah ini saudara, kembali tadi Mazmur 1. Walaupun memang perjuangannya Pak Darwin ya, bagaimana juga ekonomi. Saya percaya itu Pak Darwin. Dengan ketekunan Pak Darwin beribadah itu. Dan yang kedua, setia berdoa. Yang ketiga, setia baca Alkitab. Yang keempat, hidup di dalam firman Tuhan atau tidak berdosa. Pasti diberkati. Tidak mungkin tidak diberkati. Tuhan kita bukan asal janji. Itu. Pasti diberkati. Ya. Percaya saja. Ya. Udah itu kalaupun ada orang ngomong mungkin, oh kamu mau menyelamatkan yang lain, keluargamu saja tidak. Ingat saja nanti Yusuf Pak. Yusuf di Mesir. Ya. Waktu dia di penjara, mimpinya saja belum terwujud. Dia menolong mimpi orang lain supaya terwujud. Dan terwujud memang. Seperti Bapak Darwin. Masih Kristen boleh bertobat sementara keluarga belum datang begitu. Tidak apa-apa. Tapi dengan cara menolong orang lain seperti Yusuf, kita sedang menolong diri kita supaya mimpi-mimpi kita tentang janji Tuhan boleh segera terlaksana. Seperti Yusuf. Yusuf kan gara-gara dia menolong dua orang yang mimpi itu, anak buahnya si Firaun, yaitu juru minum dan juru makan. Ketika ditolong langsung ngomong, ada seorang di sana loh, Tuhan. Namanya Yusuf. Waduh, makanya saya kembali kepada jabatan saya di sini, Pak. Gara-gara dia kasih tahu tentang mimpi. Yusuf kan punya karunia menafsirkan mimpi atau menerjemahkan mimpi. Makanya waktu mimpi Firaun, dia dipanggil. Semua ahli-ahli di sana nggak ada yang mampu menerjemahkan mimpinya. Tapi ketika datang Yusuf yang masih muda, karena dia penuh Roh Kudus. Diberitahu Roh Kudus lah apa yang menjadi masalah. Itulah hebatnya Roh Kudus, saudara. Iya, Roh Kudus itu. Ya saya bersyukur ya dengan penglihatan kita di gereja ini teman-teman ya.
Kita ke rumah Pak Beni, wah, diberitahu Tuhan, ini di sana, di sini, di sini. Ada begini, begini, begini. Woi, saya begitu kagum dengan Tuhan. Dan itu benar. Itulah Roh Kudus. Lalu saudara, di sini apa dikatakan? Kita harus berbuat tadi ya. Udah itu buah pelayanan, apa itu? Sudah melayani gitu. Cari jiwa, memenangkan jiwa, dimulai dari keluarga. Kalau belum dimenangkan, tetap melayani kepada yang lain. Seperti Pak Darul misalnya. Saya percaya. Juga seperti Pak Hermanto, kami boleh berangkat ke rumah anak mereka yang bungsu, Pak William. Ya. Kita bersyukur. Lalu saudara, sini apa dikatakan? Buah yang selanjutnya. Yang ketiga, buah roh. Ada buah roh, saudara, Galatia 5:22. Perlu kita lakukan itu. Nah selanjutnya saudara, demi mempersingkat waktu. Dan di sini saudara, misalnya apa tadi dikatakan? Dampak dari yang kedua ini. Kalau kita hidupnya di dalam Taurat Tuhan ini ya, di sini juga menghasilkan buah. Dan terusnya tidak layu daunnya. Apa arti dari daun? Itu sukacita. Orang percaya itu terus dia bersukacita. Walau hasilnya hari ini misalnya biasanya 100.000, 200.000 sehari. Walaupun dapatnya berapa, tetap bersukacita. Karena apa? Karena ada maksudnya Tuhan. Walau sedikit nggak apa-apa, tetap bersyukur. Kadang-kadang bisa begini ya. Ketika datang hasil sedikit sama kita nggak bersyukur. Sama seperti misalnya Pak Parobas ini ngasih sama saya misalnya duit 1.000 perak. Saya nggak berterima kasih. Apa 1.000 ini? Apa? Datang Tuhan ngomong, 1.000 aja kau nggak berterima kasih, apalagi 5.000. Artinya setia dalam perkara kecil. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Sedikit hasil nggak apa-apa. Besok akan dilipat gandakan Tuhan itu semua. Asal bersyukur karena apa? Ucapan syukur itu atau bersyukur itu saudara, itu kuasanya luar biasa. Contoh, waktu Tuhan Yesus di sana diberikan dia 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan kan bersyukur dulu ya. Saya bersyukur kepada Bapak. Ketika bersyukur terjadi berkat multiplikasi. Sehingga bisa makan 5.000 orang, Anda ada 5 roti 2 ikan. Jangan main-main dengan ucapan syukur. Makanya saya selalu bersyukur walau sedikit. Karena dari sedikit bisa Tuhan bisa apa namanya? Tuhan bisa lipat gandakan dan 5 roti 2 ikan. Bisa makan 5.000 orang. Kenapa rupanya? Makanya bersyukur tetap walaupun sedikit hasil kita. Jangan ngomel-ngomel. Apalagi ibu-ibu. Berapa kau bawa ini? Ini apa nggak perlu dia sama apa? Kebutuhan ini. Jangan. Bersyukur tetap. Besok akan dilipat gandakan Tuhan itu. Iya. Lalu yang kedua apa? Ucapan syukur. Mengucap syukur. Yohanes 11. Waktu mati Lazarus. Udah busuk, udah 4 hari. Tapi Yesus bersyukur. Saya bersyukur kepadamu Bapak. Lihat kata-kata ucapan syukur. Lalu ketika bersyukur apa? Yang mati hidup lagi. Artinya kalau mati rezeki kita. Mati yaitu karir kita. Mati usaha kita. Kalau tetap bersyukur. Yang mati itu bisa dihidupkan Tuhan kembali. Yang memang dengan ucapan syukur. Banyak orang tidak mau bersyukur. Bersyukur itulah dengan ada sukacita tetap. Iya. Jadi tidak layu daunnya. Sukacitanya tidak layu, saudara. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini puncaknya, saudara. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes 15 ayat 7 berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerima. Itu namanya apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Kenapa? Karena dia memiliki firman. Karena firman itu yang membuat dia berhasil. Seperti Yesaya pasal yang ke 55 ayat 11. Apa dibilang? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi firmanku itu akan melaksanakan yang kukehendaki dan akan berhasil. Dari apa yang kusuruhkan kepada firman itu. Itu membuat kita berhasil. Tinggallah di dalam firman-Nya. Firman ini yang membuat kita berhasil. Jangan tinggal dalam pengertian sendiri.
Bisa gagal kita, saudara. Ini hebatnya, saudaraku, Taurat Tuhan pengajaran ini. Ini yang kedua. Singkat saja, yang ketiga apa? Coba kita baca Yosua pasal yang pertama. Supaya saudara sedikit saja. Ini penting. Yosua 1. Ayat 8. Yosua 1. Ayat 8. 3. Yosua pasal 1. Ayat 8. 32. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat, sering-seringlah kita memperkatakan firman ini. Jangan lupa katanya memperkatakan. Sering-sering memperkatakan firman. Contoh, makanya saya selalu bilang kalau mau tidur, perkatakan Mazmur 91. Baca. Kalau pagi-pagi mau buka usaha, berdoa, baca firman. Mazmur 23 misal. Iya, perkatakan firman itu. Karena apa? Kalau Mazmur 103 berkata, malaikat menunggu dari mulut kita ini keluar firman. Karena malaikat juga ikut membantu untuk melaksanakan firman itu. Yaitu berhasil. Kata Mazmur 103. Ayat itu berkata, malaikat-malaikatnya menunggu mulut kita memperkatakan firman. Karena ketika kita memperkatakan firman, dia ikut melaksanakannya, saudara, yang kita katakan. Harus kita perkatakan firman. Di samping itu apa? Yesus berkata dalam kitab Matius 18 ayat 20. Di mana 2-3 orang berkumpul membicarakan firman. Memperkatakan aku. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, supaya Tuhan hadir di rumah kita, perkatakan firman. Jangan perkatakan, bagaimana tadi sinetron itu ceritanya. Bagaimana cerita tadi yang main yang silat-silat itu. Mulai terjadi di rumah persilatan. Datang anak smackdown bapaknya. Jangan begitu. Perkatakan firman supaya Tuhan hadir. Lalu apa di sini? Supaya bertindak hati-hati. Sesuai dengan firman. Renungkan siang dan apa merenungkan? Memikir-mikirkan firman itu. Supaya apa? Pikiran kita tenang. Pikiran kita dijagai firman. Pikiran kita nggak suntuk. Lalu pikiran kita nanti yang ada firman itu didorong oleh pikiran kita melalui yaitu saraf-saraf tubuh kita melakukan firman itu. Kata firman. Sehingga apa? Perjalanan kita berhasil. Perjalanan kita sampai ke surga, saudara. Perjalanan kita apapun yang sedang kita tempuh persoalan ini, kita dibuat berhasil dan beruntung. Seperti Joshua. Wah, luar biasa Joshua. Wah, dia nggak pernah seperti Musa, pendidikan Mesir, istana Mesir. Tapi saudaraku, dia hanya otodidak dari si Musa. Tapi dia menguasai seluruh tanah Kanaan dalam waktu singkat. Karena apa? Perjalanannya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung karena dia merenungkan firman, memperkatakan firman siang dan malam. Jangan bosan saudara kepada firman Tuhan. Kalau saudara bosan kepada firman, periksa dirimu, ada sesuatu yang salah dalam dirimu, saudara. Mesti kesukaan kita, kecintaan kita, gairah kita, semangat kita, kesenangan kita adalah Taurat Tuhan. Supaya berhasil. Satu lagi firman. Mazmur 119, apa untungnya sih kita merenungkan firman? Mazmur 119 lagi, ini hebat. Mazmur 119 ini. 119. Lihat, merenungkan firman. Ayat 8, ayat 97. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. 32. Ya, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu dapat aku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara, lihat di sini. Di dalam hukum Taurat itu ada perintah. Di dalam hukum Taurat itu ada pengajaran.
Ada peringatan-peringatan. Ada titah-titah. Apa dibilang sini? Karena kecintanya Daud ini kepada firman. Lihat kecintanya. Betapa ku cintai. Apa yang saudara cintai? Sinetron. HP. Nonton-nonton film. Apa kecintaan kita? Mesti firman. Lagi duduk di rumah, baca firman. Lagi nunggu pelanggan, baca firman. Woi, apakah disebut itu namanya merenungkan firman? Jangan lagi duduk nonton sinetron, santai. Apa dibilang sini? Membuatnya. Perintah itu membuat kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Banyak orang atau musuh-musuh kita secara rohani ingin menjatuhkan kita, tapi kita akan dibuat lebih bijaksana. Seperti apa di sini? Seperti Daniel. Banyak musuhnya, saudara. Tapi dia lebih bijaksana dari semua. Dia berhasil menyelamatkan kerajaan Nebukadnezar. Bahkan 4 kerajaan. Gara-gara Daniel. Karena dia selalu merenungkan firman. Dia lebih bijaksana. Lalu yang kedua di sini apa? Lebih berakal budi. Seperti siapa berakal budi? Yang berakal budi daripada semua pengajarku. Jadi hukum Taurat itu atau pengajar itu membuat kita lebih berakal. Seperti apa? Paulus. Sebuah pengajarnya dulu orang Farisi Taurat, apalagi gurunya Gamaliel. Ayat ini berkata dia lebih berakal budi dari semuanya. Karena apa? Dia merenungkan firman siang dan malam. Yang ketiga siapa sini? Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Lebih mengerti siapa seperti orang tua sini? Elihu. Elihu itu kan sangat muda ya. Tapi walaupun dia lebih mengerti daripada semua teman-temannya. Itulah saudara namanya firman. Seperti ini Panjaitan ini. Dia lebih mengerti apa itu. Caranya apa? Ketika ada penyakit muncul dia merenungkan. Ada penyakit urapan. Lalu apa? Disuruh berpuasa. Nah, ini saudara namanya kalau hidup mau belajar merenungkan firman itu. Maka saudara sekarang mari kita rubah diri kita, saudara. Yaitu apa yang menjadi gairah kita, semangat kita, kesenangan kita, kecintaan kita, kesukaan kita. Harus saudara mulai. Ialah merenungkan atau kesukaan kita adalah firman-Nya dan merenungkan siang dan malam. Maka kita pasti berhasil diberkati di bumi. Juga kita sampai ke sorga. Haleluya. Amin. Kita semua berdiri. Kita perjamuan kudus. Jangan dimakan, jangan diminum dulu. Kalau perlu saudara pakai sanitizer, tidak apa-apa. Tapi percaya saja dari sini. Kita akan pujian bilurnya. Semua para pelayan supaya membagi-bagikan.